Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Nah teman-teman semuanya pasti pernah melihat ya beberapa cuplikan video yang memperlihatkan bahwa Bapak Jokowi itu melakukan alumni dengan para alumni UGM, khususnya di Fakultas Kehutanan. Nah ini menarik untuk melihat bahwasanya terkuak informasi baru bahwa teman-teman dari Bapak Jokowi tersebut adalah settingan. Nah ini saya dapatkan informasinya dari beberapa video yang beredar di sosial media. Dan teman-teman mari kita akan coba melihat bersama ya video berikutnya. Pada persidangan hari ini ya, bahwa buku alumni itu mereka mengakui betul, jangan dipotong, tetapi tidak pernah ada ralat. Jadi dan Anda teman-teman lihat ya, pada bulan April ketika kami mendaftarkan perkara, teman-teman Pak Jokowi yang mengaku alumni SMA 6 Surakarta mengajukan intervensi ya. Lalu pada hari ini kepada kedua orang saksi saya tanyakan, buku ini benar-benar ada, foto-foto ini ada. Saya tutup tadi tekniknya bertanya, saya tutup datanya. Ini gambar Pak Jokowi benar, tetapi datanya katanya tidak benar dan tidak pernah diralat. Itu buku terbitan Agustus 1988, judulnya adalah 25 tahun reuni alumni UGM Fakultas Kehutanan. Gambar-gambarnya ada tadi, tetapi fotonya diakui, datanya tidak dibantah. Itu saja. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, dan seperti tadi kami utarakan, itu memang hasil penelitian. Saya sama Andika pada saat itu. Jadi kami ketemu dengan keluarga almarhum Pak Bambang Raharto, itu memang seperti itu. Dan kita ketemu ada keluarga yang bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, 5 orang itu alumni Fakultas Kehutanan ya. Jadi secara umum saya sebenarnya sedih juga ya, persidangan berkali-kali di mana sampai hari ini ijazah itu tidak pernah diperlihatkan oleh UGM. Karenanya menurut saya kalau sesuatu yang didalilkan itu tidak ada, seorang tidak bisa dihukum. Jadi tidak bisa menghukum Roy Suryo, Rismond, Tifa mengatakan ijazah Jokowi palsu, karena yang asli aja tidak pernah ditunjukkan kok, dan berbagai versi. Dan yang paling mencengangkan, semua dua saksi mengatakan tidak mungkin di UGM itu ada ijazah, stempelnya di belakang foto. Itu saja teman-teman ya. Paling pokok, jadi dalam sidang tadi intinya kita melihat ijazahnya temannya Pak Jokowi itu juga ada emboss dan watermarknya. Jadi ini posisinya maju kena, mundur kena ya. Kalau maju katakanlah ijazah ditunjukkan tapi tidak ada watermark dan embossnya, dan fotonya stempelnya di belakang foto, berarti palsu. Tapi kalau ditunjukkan ternyata ada emboss dan ada watermarknya, berarti asli. Kalau asli berarti yang kena siapa? Bukan Roy Suryo, bukan Rismond, bukan Dr. Tifa, tapi satu orang yang mengunggah dokumen palsu ya, adalah Dian Sandi. Teman angkatan beri kesaksian Jokowi wisuda di Purna Budaya. Teman seangkatan Jokowi memberi penjelasan soal penggunaan kacamata di foto ijazah. Pengadilan Negeri atau PN Surakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terhadap ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 27 Januari. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat. Jokowi sebagai tergugat hari ini diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan Hakim anggota Aris Gunawan dan Lulik Jati Kumoro tersebut, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan menghadirkan dua saksi yaitu Saminuddin Baroritou dan Mustoha Iskandar. Keduanya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Saminuddin selaku saksi pertama yang dihadirkan pihak Jokowi, memberikan keterangan di hadapan majelis hakim mengenai latar belakang akademik dan hubungannya dengan Jokowi semasa kuliah di UGM. Saminuddin mengaku merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ia masuk pada tahun 1980 dan lulus pada 1985. Menjawab pertanyaan hakim, ia menjelaskan bahwa penggunaan kacamata dalam foto ijazah saat itu tidak pernah dilarang. Boleh pakai kacamata atau tidak? Tidak ada larangan,
pakai kacamata, ujarnya. Namun, Saminuddin mengaku tidak mengetahui alasan teknis terkait tidak ada larangan penggunaan kacamata saat pengambilan foto ijazah kala itu. Ia juga menyebut bahwa beberapa mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan tersebut menggunakan kacamata dalam foto ijazah, di antaranya Wiryono dan Jokowi. Wiryono, Joko Widodo, yang lain. Saya lupa, ucapnya. Menurut Saminuddin, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan yang masuk pada tahun yang sama, yakni 1980, dan lulus pada 1985. Nama Jokowi juga tercantum dalam buku alumni Fakultas Kehutanan UGM. Saminuddin menjelaskan bahwa meskipun satu angkatan, lokasi kuliah kerja nyata, KKN, mereka berbeda. Ia menjalani KKN di Temanggung, sedangkan Jokowi melaksanakan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Terkait kedekatannya dengan Jokowi, Saminuddin menyebut hubungan mereka sebatas sebagai rekan satu angkatan. Keduanya mengikuti perkuliahan, kegiatan akademik, praktik lapangan, dan praktikum laboratorium secara bersama. Kami wisuda bersama di UGM, bertempat di Purna Budaya, tanggalnya 19 November 1985, katanya. Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan dan keterangan dari saksi-saksi masih berlangsung dalam persidangan. Penggugat dalam perkara yang tercatat dengan nomor 211 PDTG 2025 PNSKT tersebut adalah dua alumni Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Selain Jokowi, ada Rektor UGM Ova Emilia yang dalam perkara itu menjadi tergugat 2, Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Republik Indonesia, Polri, sebagai turut tergugat atau tergugat 4. Dalam persidangan, masing-masing tergugat diwakili oleh kuasa hukum mereka. Akademisi sekaligus ahli filsafat Rocky Gerung melontarkan pernyataan kontroversial menjelang pemeriksaannya sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta. Rocky menyebut persoalan ijazah bukan terletak pada keaslian dokumen, melainkan pada subjek yang melekat padanya. Ijazahnya asli. Ya, orangnya yang palsu. Ya, semua ijazah pasti asli, dong, kata Rocky di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat menjelaskan posisinya dalam perkara ini. Ia menegaskan tidak datang untuk membela atau memberatkan tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tiasuma alias Dr. Tifa, melainkan untuk menjelaskan persoalan metodologi dan logika berpikir dalam penelitian. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela, ujarnya. Rocky menilai kesalahan utama dalam polemik ijazah Jokowi selama ini adalah tuntutan agar mantan presiden tersebut menunjukkan ijazah aslinya. Menurutnya, pendekatan tersebut keliru secara logika. Nah, kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Masalahnya di situ, minta tunjukin ijazah palsumu. Nah, begitu dong, ucapnya. Lebih lanjut, Rocky menilai polemik ijazah Jokowi merupakan peristiwa lama yang terus berulang tanpa penyelesaian substantif. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya, Pak, kan saksi ahli pertama, tuh, ujarnya. Rocky juga menegaskan bahwa riset dan kecurigaan Roy, Rismon, serta Dr. Tifa terhadap ijazah Jokowi merupakan bagian sah dari kerja ilmiah dan tidak serta-merta dapat dipidana. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan, ungkap Rocky. Menurutnya, penelitian terhadap dokumen ijazah tidak memiliki batas akhir selama prosedur ilmiah belum tuntas dan data baru terus muncul. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja. Jadi, di mana pidanaannya di situ? Kan, nggak pidana apa-apa, kan, ujarnya. Dalam keterangannya, Rocky menekankan bahwa pertanyaan publik terkait ijazah merupakan hak warga negara yang semestinya dijawab. Nah, baik teman-teman semuanya, telah melihat ya pemaparan dari video berikutnya yang menunjukkan bahwasanya ada saksi teman Joko Widodo di persidangan yang dinilai beberapa pihak itu palsu. Karena ucapan ataupun pernyataan-pernyataan yang diungkapkan itu tidak tidak menjelaskan secara detail. Sering mengucapkan kata bahwa lupa, siapa saja temannya lupa, hanya menyebutkan adanya Jokowi dan satu lagi. Itu menimbulkan kecurigaan bahwasanya teman tersebut adalah settingan.
settingan semata. Nah, bagaimana teman-teman memandang nih? Apakah benar memang saksi teman yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah settingan atau tidak? Nah, silakan teman-teman kalau punya pendapat silakan dituangkan di kolom komentar. Dan kita akan melihat kembali ya video berikutnya. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi. Kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun. Oh mbak, lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak? Tahu itu. Gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng. Apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Kan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu. Netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Itu yang akan menjadikan Uceng bukan guru besar biasa. Nah, itu dia teman-teman, salah satu alumni UGM ya yang mengatakan bahwasanya kontroversi ini telah melekat pada setiap alumni UGM. Ini dikarenakan oleh kontroversi polemik ijazah Bapak Joko Widodo yang akhirnya membuat para alumni lain ikut terkena imbasnya. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah hal ini merupakan hal yang cukup berat dan cukup mengganggu bagi para alumni yang lain? Atau ini adalah hal yang wajar karena UGM adalah kampus besar yang punya nama besar. Jadi ketika ada sedikit polemik-polemik yang sedikit mengungkit terkait UGM, maka akan langsung meledak dan akan langsung berkena pada imbas kepada para alumni yang lain. Nah, silakan teman-teman semuanya, jika ada pendapat seperti biasa dituangkan di kolom komentar. Kita akan lanjut menonton video selanjutnya. Saya ambil contoh misalnya begini, teman-teman selalu menyandarkan pada Bank Indonesia. Seperti meneliti mata uang disebut palsu. Begitu otoritas menyatakan asli, selesai. Beda. Kalau kita menggunakan PBI, Peraturan Bank Indonesia, ya nomor 19 tahun 2021, mata uang itu harus diteliti dulu oleh Bank Indonesia. Ada tata caranya. Uangnya ditarik, diteliti, dilihat ciri khusus dan ciri umumnya, kemudian menggunakan metodologi mereka, baru kemudian mereka menyatakan bahwa mata uang setelah kami periksa ini mata uang asli atau palsu. Masalahnya kan ijazah yang sekarang dipersoalkan nggak pernah dilihat oleh UGM. Berani nggak UGM menarik ijazah itu dari Pak Jokowi, membentuk tim sendiri dan kemudian melakukan analisa? Baik, Bang David. Nah, itu dia teman-teman, juga pendapat dari salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo CS, yaitu Sang Aji ya, yang mengatakan bahwasanya harusnya UGM bertindak untuk mengambil ijazah yang sedang mengalami kontroversi ini, sedang terjadi polemik ini, lalu memeriksa secara langsung ijazah tersebut seperti langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ketika ada uang yang palsu, menarik di peredaran lalu memeriksanya secara langsung. Nah, ini bagaimana teman-teman memandang hal ini semua? Apakah pendapat tersebut relevan terhadap polemik yang saat ini sedang terjadi atau sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat? Baik teman-teman semua, sekiranya demikian untuk video kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.